berbicara lingkungan, ini yang saya melihatnya itu agak rumit, ya, karena rumitnya lingkungan ini itu bukan cuma satu bidang ahli di situ kan, harus berbagai disiplin ilmu yang masuk di dalam situ. Ahli tambang misalnya, ahli perikanan, ahli tanah, beda-beda banyak sekali ahli di situ yang baru bisa kita mengambil satu kesimpulan. Nah, pertanyaan saya, apakah hanya dua orang ini aja, nggak ada tambahan ahli lain di bidang lingkungan, khusus bidang lingkungan? Khusus lingkungan hanya beliau berdua yang mulia. Coba ditambahkan oleh keterangan saksi, keterangan ahli yang lain yang menyatakan bahwa kerugian lingkungan itu bisa masuk di dalam kategori kerugian keuangan negara. Sebagai contoh aja, ini juga ada keterangan saksi yang pernah kita periksa, kalau tidak salah dari tim sendiri, ada satu bekas tambang, lubang gitu ya, lubang. Dia mau reklamasi, justru pemilik tanah menolak dengan alasan bahwa ya itu lebih menguntungkan menjadi kolam ikan yang bekas tambang itu tadi. Nah, kalau kita mau kaji seperti ini, contoh aja kan, kalau mungkin ahli perikanan lain pendapatnya kan, dengan ahli kehutanan atau ahli tanah mungkin itu udah beda itu. Kalau ahli perikanan mengatakan ini tidak merugikan, bukan suatu kerugian lingkungan, karena ya justru menghasilkan ikan kan, menghasilkan ikan banyak. Itu hanya contoh aja seperti itu. Ini ada juga di sini. Makanya kalau kita berbicara lingkungan, itu tidak bisa kita bersandarkan hanya pada satu dua ahli saja, supaya itu betul-betul bisa secara objektif. Nah, kita kan menggunakan ilmu ya, ahli bekerja itu kan menggunakan ilmu pengetahuan kan. Ilmu itu prinsipnya harus objektif, nggak boleh karena ada satu kepentingan tertentu kan, contoh seperti itu saja. Maksud saya bahwa ini penting sekali kita berbagai sumber lah kalau bicara lingkungan. Atau mungkin karena saya juga terpengaruh dari ya biasa mengikuti pelatihan-pelatihan lingkungan itu, sehingga terpengaruh dari situ juga kalian. Sama halnya misalnya dulu, ini hanya contoh aja, oh pentingnya namanya interdisipliner itu ya, untuk bisa berbicara baru kita mengambil satu kesimpulan. Kalau biasanya orang mengerti hukum, ya tahu malah apa namanya, dia tak mengenal hukum dibanding dengan orang yang tidak tahu hukum. Orang yang tidak mengerti hukum berani melanggar itu, karena dia tidak tahu hukum, dibandingkan dengan orang mengerti hukum. Ya, secara biasanya seperti itu. Sama dengan lingkungan juga. Ya mungkin karena ya kita dalam mengerti lingkungan ini ya adalah apa, hati-hatilah gitu ya untuk mengambil satu kesimpulan, apalagi ini khususnya lingkungan ini. Kemudian ada ditentukan angka tadi 271 triliun kerugian lingkungan. Nah, ini menjadi kasus sekarang, ada orang yang harus bertanggung jawab itu. Jadi kalau kita, ini sangat penting sekali kita buktinya ya, itu dari ahli kita peroleh buktinya ini. Untuk menentukan angka seperti itu, apakah ahli tidak mengkaji fakta bahwa, kan fakta juga bahwa yang melakukan tambang ilegal itu adalah banyak pelakunya, ya kan? Banyak. Artinya bukan cuma terdakwa kan, bukan terdakwa. Yang melakukan penambangan itu yang masyarakat di sana pada umumnya. Dan ini perlu disajikan secara terbuka supaya penyelesaiannya ini bisa diselesaikan dengan tuntas, dengan baik untuk kepentingan negara, gitu, kepentingan masyarakat juga. Kalau misalnya hanya sebagian kecil saja yang kita tangani, apalagi tindakan represi penegakan hukum seperti ini, sementara yang lain itu yang lingkungan masih jalan terus tidak ditangani, ini kan tidak tuntas juga kan.
Bahkan negara yang kita inginkan itu negara bisa memperoleh keuntungan dari situ juga sulit juga ya. Kalau hanya sebagian, karena yang penambangan ilegal itu yang dibawa ini sampai hari ini berjalan terus. Maksud saya dibutuhkan ahli membongkar semuanya, mulai dari bawah, penambang itu siapa pelakunya di bawah, apa siapa backingnya, kenapa kok nggak bisa diproses misalnya, kan dugaan-dugaan aja seperti itu semuanya, supaya bisa terselesaikan secara menyeluruh. Apakah ada melakukan kajian seperti itu yang penambang ilegal ini? Tadi ahli ada menyinggung bahwa ini dia nggak merugikan karena dipandang transaksi timah yang dilakukan oleh PT Timah itu adalah ilegal menurut saksi malu tadi keterangan ahli. Menurut sumber juga yang ahli peroleh, oh itu ilegal. Nah ini kan tidak tuntas ahli membongkarnya itu. Kok hanya diarahkan kepada terdakwa ini aja yang diproses sampai di sini. Padahal yang dibawa itu yang ribuan penambang ilegal itu enggak tuntas ke sana gitu. Gimana penjelasan ahli? Biar kita lebih jelas lah anunya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Penugasan yang dimintakan kepada kami BPKP itu adalah terkait dengan penghitungan kerugian keuangan negara Yang Mulia. Nah, di dalam fakta yang kami sampaikan di dalam laporan, kami sudah mengidentifikasi pihak-pihak terkait. Kalau pihak-pihak terkait itu yang kami sampaikan tadi ada PT Timahnya, terus kemudian ada smelter swasta, ada CV, terus ada para penambang ilegal kalau disebut itu yang mulia. Nah, terkait dengan siapa yang bertanggung jawab dan segala macam, mohon izin itu bukan kewenangan kami Yang Mulia. Terima kasih. Ya, nah sekarang ini kan diminta keterangan ahli itu, kita berdasarkan dari data-data angka yang disajikan oleh ahli. Makanya pertanyaan saya tadi, apakah data angka yang disebutkan itu kerugian lingkungan mencapai 201 triliun itu kan berkaitan juga prinsip hukumnya bahwa siapa yang merusak maka dia merusak lingkungan, dia wajib menggantikan, siapa yang mencemari maka dia yang menggantikan, kan itu prinsip hukumnya kan. Nah sekarang kan tidak sesederhana begitu saja. Sekarang kalau sudah jadi kasus, apakah ini orangnya dan sampai di mana dia perbuatannya? Karena ini kalau sudah berbentuk putusan atau tuntutan nanti, itu sudah konkret bahwa sekian angkanya ini pelakunya gitu loh. Dan itu semua kita peroleh dari keterangan ahli. Itu. Makanya sangat kita butuhkan betul-betul ilmunya itu secara objektif, menyeluruh apa yang ada di dalam itu betul. Jangan hanya separuh-separuh aja gitu. Supaya apalagi jadi kasus hukum supaya terang gitu kan, bongkar semua. Apa ahli berkeyakinan bahwa 271 triliun itu diakibatkan oleh para terdakwa yang jadi perkara sekarang ini? Kalau dilihat dari fakta yang ada Yang Mulia, itu pelakunya banyak Yang Mulia. Yang belum jadi terdakwa mungkin masih ada, tapi kembali lagi ahli mengetahui hal itu. Ya, mengatakan dari pihak terkait kalau kami silakan Yang Mulia. Tapi untuk yang pihak bertanggung jawab, kemudian siapa yang dijadikan tersangka dan segala macam, itu kewenangan dari pihak penyidik Yang Mulia. Itulah yang kita inginkan, supaya bongkar. Kalau hanya mencari kesalahannya orang itu gampang mencari kesalahannya orang. Tapi kita mau selesaikan secara berkeadilan. Karena hukum itu kan bukan cuma masalah kepastian hukumnya juga, tapi kan keadilannya juga. Ya, apakah ada yang lebih besar lagi perbuatannya merusak lingkungan, tapi tidak tersentuh, tidak apa-apa. Tapi kalau disajikan secara terbuka, kita bisa milah-milah bahwa penambang ilegal sekian jumlahnya, misalnya sekian luasannya, kerugian yang ditimbulkan dari sana gitu loh, sebagian. Karena kan ada prinsip hukum, ahli juga sampaikan, siapa merusak maka dia yang wajib menggantikan gitu. Apakah pantas semua kerugian itu dibebankan kepada hanya orang ini aja, kan gitu? Dan apakah benar jumlah itu patut dibebankan kepada ini? Jadi kalau sudah urusan hukum penting Bapak, kita nggak bisa mengandai-andai atau kita
asumsi aja nggak bisa. Ini ya, tadi ya, apakah itu asumsi atas saudara sudah menghitung secara ilmiah, kemudian secara peraturan perundang-undangan, atau tadi apakah saudara separuh-separuh untuk melakukan ini? Sudah semuanya kami pertimbangkan yang mulia. Sudah pertimbangkan. Sudah ya. Jadi kalau mengenai secara keseluruhan, apakah ini mengkajinya tidak secara keseluruhan? Kan juga mengakui membenarkan sendiri banyak itu pelaku penambang ilegal lagi semuanya. Apakah ada ahli memperhitungkan? Atau kenapa ahli nggak menyajikan juga bahwa ini yang tidak bisa terdeteksi sekian jumlahnya, gitu loh. Supaya kita secara terbuka dan objektif gitu ya menangani kasus ini. Jangan kita hanya menjadikan 1-2 orang inilah sebagai bukti bahwa inilah yang bersalah gitu. Ada nggak menjadikan seperti itu? Izin yang mulia terkait dengan pihak Atau yang ada laporan tersendiri, misalnya rahasia nggak apa-apa, misalnya kalau ada rangkap itu masih bersifat rahasia. Ada sekian jumlah orang yang terdeteksi, ada sekian kemudian negara atau kerusakan lingkungan, tapi kita perlu menjadikan di sini. Nggak apa-apa, kita harus secara terbuka. Jangan kesannya bahwa ya kita ambil semacam kambing hitam aja lah, ada 1-2 orang inilah pelakunya gitu. Padahal fakta di lapangan kan ahli sendiri menyadari mengakui bahwa banyak orang melakukan. Nah yang kita perlukan adalah penyajian secara terbuka bahwa ini yang dilakukan oleh terdakwa sekian, ini sekian yang belum diproses gitu. Supaya ini benar-benar ya kan pemerintah menginginkan juga ini tambang itu betul-betul bisa dikelola masuk ke negara kan gitu kan, keinginan pemerintah ya, kita bisa sejalan dengan itu supaya tambang jangan lagi ada ilegal gitu loh, semua masuk ke negara gitu. Apa ada ahli melakukan kajian begitu? tidak yang mulia. Tidak.